Halo anak-anak, perkenalkan nama Ibu Putu Ayu Junitasari. Kali ini kita akan belajar tentang sendi dan otot. Kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya yang sudah kita bahas tentang sistem rangka. Oke, kita langsung saja. Sendi. Sendi adalah tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Jadi karena adanya sendi, tulang-tulang dalam tubuh yang sudah terhubung itu bisa digerakkan. Kelompok sendi berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang mungkin dilakukan. Jadi sendi ini dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang mungkin dilakukan. Yang pertama, itu ada namanya sendi sinartrosis, yaitu adalah sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali, atau biasanya kita sebut dia sebagai sendi mati. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Jadi di tengkorak manusia itu tersusun atas tulang-tulang pipih yang saling terhubung, namun tidak bisa digerakkan sama sekali. Kita sebut dia sebagai sendi mati atau sendi sinartrosis. Yang kedua, amfiartrosis. Ini adalah sendi yang dapat digerakkan namun pergerakannya terbatas. Contohnya adalah sendi antar ruas tulang belakang. Jadi di tulang belakang itu tersusun atas tulang-tulang kecil yang tidak beraturan bentuknya. Jadi dia terhubung, tersusun, dapat digerakkan namun pergerakannya terbatas. Yang ketiga, ada sendi diartrosis. Ini adalah sendi yang dapat digerakkan dengan bebas. Nah, ini yang menyebabkan tubuh kita dapat bergerak dengan fleksibel atau bebas. Nah, contoh sendi diartrosis itu ada beberapa contohnya. Yang pertama ada namanya sendi peluru. Nah, ini adalah sendi yang dapat membentuk gerakan yang sangat bebas. Contohnya adalah yang pertama, sendi antara tulang lengan atas dan tulang belikat. Ini sudah Ibu tampilkan gambarnya. Ini adalah tulang belikat dan ini adalah tulang lengan atas. Ketika dia terhubung, jadi lengan kalian di bagian bahu itu dapat bergerak dengan bebas. Kemudian ada contoh sendi antara tulang pinggul dan tulang paha. Ini adalah tulang pinggul dan tulang paha. Jadi anak-anak juga dapat menggerakkan pinggul atau antara pinggul dan paha kalian dengan gerakan yang sangat bebas. Yang kedua ada namanya sendi engsel. Nah, ini adalah sendi yang mempunyai gerakan satu arah, ada yang ke depan dan ada yang ke belakang. Ini kita ibaratkan seperti engsel pada pintu. Contohnya adalah sendi pada siku dan pada lutut. Ini gambarnya. Sendi di siku dan di lutut hanya dapat digerakkan ke depan atau ke belakang dalam satu arah. Yang ketiga, sendi putar. Pada sendi putar, salah satu tulang berfungsi sebagai poros dan ujung tulang lainnya membentuk cincin yang dapat berputar pada poros tersebut. Contohnya adalah sendi antara tulang tengkorak dengan tulang leher atau sendi antara tulang punggung dengan tulang pinggul. Yang keempat ada sendi pelana. Ini sendi yang dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya adalah sendi pada pangkal ibu jari. Yang kelima ada namanya sendi geser. Sendi ini adalah sendi yang menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar dan memungkinkan tulang bergerak ke depan dan ke belakang. Contohnya adalah tulang-tulang pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan antara tulang belakang.
Nah, itu contoh-contoh dari sendi yang ada di tubuh kita. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke materi tentang otot. Otot itu adalah alat penggerak bagian tubuh, atau kita sebut dia sebagai alat gerak aktif. Jadi jika hanya ada kerangka dan ada sendi, tanpa adanya otot, tubuh belum bisa bergerak. Jadi yang menggerakkan secara aktif kerangka kita itu adalah otot. Otot merupakan jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Nah, proses kontraksi ini yang mengakibatkan bagian tubuh dapat bergerak. Nah, ini adalah gambar otot pada tubuh manusia. Jadi tubuh kita itu dikelilingi atau diselimuti oleh banyak otot. Nah, gambar 1.33 ini adalah kondisi otot pada saat berkontraksi dan relaksasi. Jadi ketika otot memendek, itu dinamakan keadaan kontraksi. Dan ketika memanjang kembali ke bentuk semula, itu dinamakan kondisi relaksasi. Nah, ketika kalian menekukkan lengan kalian seperti pada gambar, yang di atas ini namanya otot bicep dan yang di bawahnya namanya otot tricep. Ketika ditekuk, otot bicep dia akan berkontraksi atau memendek, sedangkan tricepnya yang berelaksasi. Kemudian ketika kalian luruskan lengan kalian lagi, otot bicep dia berelaksasi, relax, dia kembali ke posisinya semula, dan tricep yang berkontraksi. Begitu seterusnya yang juga terjadi pada di bagian tubuh kalian yang lain. Otot kita bedakan menjadi yang pertama, ada otot yang bekerja di bawah sadar. Itu adalah otot yang kerjanya kita dapat kendalikan atau dalam keadaan sadar. Contohnya adalah kerja otot saat makan, kerja otot ketika kalian berjalan, berlari, dan lain sebagainya yang dalam kondisi sadar atau kalian dapat mengendalikan. Yang kedua, itu ada otot yang bekerja di luar kesadaran. Nah, adalah otot yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Contohnya itu adalah aktivitas jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi ketika jantung memompa darah, itu ada otot jantung yang bekerja namun di luar kesadaran. Nah, selanjutnya ada jenis jaringan otot. Yang pertama ada namanya otot rangka. Kita sebut dia sebagai otot lurik. Itu posisinya melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon ini adalah pita tebal yang berserabut dan liat yang melekat pada otot tulang. Nah, ini adalah otot rangkanya tergolong otot sadar. Jadi konsepnya otot rangka ini dia nempel ke tulang dengan bantuan tendon gitu. Jadi otot rangka ini kita bisa kendalikan gimana gerakannya dia. Nah, yang kedua ada namanya otot polos. Ini terdapat pada dinding lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Otot polos ini berkontraksi dan berelaksasi sangat lambat, dan dia tergolong otot yang tidak sadar. Jadi kita tidak dapat mengendalikan gimana kerja lambung, usus halus, rahim, dan lain sebagainya itu. Yang ketiga ada namanya otot jantung. Nah, otot jantung ini khusus ditemukan di jantung. Cara kerjanya mirip seperti otot polos dan tergolong otot yang tidak sadar. Jadi kita juga tidak bisa mengendalikan bagaimana kerjanya jantung kita. Nah, ini adalah gambar dari 3 jenis otot pada tubuh manusia. Jadi di jantung kita akan menemukan otot jantung, di alat pencernaan khususnya di usus lambung kita akan menemukan otot polos, dan di seluruh tubuh yang melekat di rangka atau di tulang kita akan menemukan otot rangka. Nah, baik, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah mengikuti sampai di akhir.
Sampai jumpa lagi.